Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nih bersama Miss Armum. Di pelajaran biologi kali ini Miss akan membahas mengenai bab replikasi DNA. Nah, bagaimana nih cara replikasi pada DNA dan bagaimana DNA menggandakan dirinya dalam tubuh manusia. Jadi simak terus ya video yang akan Miss sajikan. Oke? Oke, pada yang slide pertama itu ada tipe replikasi DNA secara 3 tipe atau 3 model. Nah, model yang pertama itu adalah model konservatif. Ya, model konservatif ini. Nah, dilihat ini kalau bagian yang atas itu ada DNA induk, lalu di bawah-bawahnya adalah bagian dari replikasi-replikasinya itu sampai dengan yang seterusnya. Itu yang pertama dulu untuk model konservatif. Nah, pada model konservatif itu DNA-nya yang induk, DNA rantai lama yang induknya itu tidak berubah ketika pas mengalami replikasi. Alias jadi nanti DNA induk dia akan bertahan nih, ya. Dan dia nanti akan membentuk lagi DNA yang baru, yang secara utuh juga. Jadi DNA lamanya tetap tidak tidak terbagi menjadi dua atau tidak terpisah. Lalu nanti dia membentuk lagi dengan sendirinya dengan model yang baru. Nah, begitu juga seterusnya saat melakukan replikasi yang seterusnya ini. Itu. Lalu ada yang kedua model semi konservatif. Pada model DNA yang semi konservatif, itu DNA induknya mengalami pisah dulu untaiannya, ini terpisah menjadi dua, jadi yang satu itu ke sini, sebelah sini, ya, yang satu lagi nanti warna biru sebelah sini. Lalu DNA induk yang terpisah tadi akan membentuk atau membentuk dan menambahkan dari rantai baru gitu. Jadi nanti pasangannya pada replikasi 1 itu terdapat dari DNA induk yang lama dengan DNA induk yang baru yang warna oranye ini. Gitu. Begitu seterusnya. Lalu ada model dispersif, ya. Pada model dispersif ini, beberapa bagian dari kedua rantai DNA lama digunakan sebagai cetakan untuk DNA yang baru. Jadi dia ini kalau di model dispersif itu pada saat replikasinya itu diremix bagian tubuh DNA-nya, alias terdapat sebagian dari DNA lama, terus ada sebagian DNA baru, DNA lama, DNA baru, itu seperti itu terus sampai di replikasi-replikasi yang berikutnya. Nah, pada replikasi DNA ini itu yang menunjukkan atau yang persis dengan hipotesa atau hipotesis Watson dan Crick itu adalah si tipe yang semi konservatif. Kenapa nih hipotesa Watson dan Crick ini mendukung atau yang paling mirip dengan model semi konservatif? Karena tadi Miss di awal bilang bahwa tipe replikasi DNA pada model semi konservatif itu hanya satu untaian induk yang dipertahankan pada tiap DNA keturunannya dan nanti akan membentuk DNA yang baru. Jadi akan ada gabungan dari DNA yang baru atau untaian yang baru sesuai sama gambarnya. Yang induk itu yang biru, lalu nanti dia akan menambahkan untaian yang baru yang berwarna orange. Seperti itu, oke? Kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, di sini Miss akan menjelaskan terkait replikasi DNA. Kita tahu ya bahwa di video substansi genetika itu manusia memiliki total 46 kromosom dalam satu sel tubuhnya. Nah, 46 kromosom, satu kromosomnya disusun atas satu molekul helix ganda dari DNA. Nah, kalau kita kalikan, itu kira-kira kurang lebih sebanyak total 6 miliar pasangan basa nitrogen. Jadi, sebelum ke replikasi DNA, kalian harus paham dulu
mengenai substansi genetika yang ada istilah DNA, kromosom, nukleotida, dan pasangan basa. Ya, seperti itu. Nah, pertama, replikasi DNA, yaitu proses terjadinya penggandaan DNA yang semula satu menjadi 2 DNA yang identik. Nah, itu makanya kenapa disebut replikasi DNA. Lalu nanti pada replikasi DNA itu terdapat ujung DNA 5 aksen dan ujung DNA 3 aksen. Nah, itu nanti Miss jelaskan ya pada sekaligus di tahapan-tahapan replikasi DNA. Oke, Miss lanjut. Tadi Miss bilang bahwa DNA itu punya ujung 5 aksen dan ujung 3 aksen. Nah, 5 aksen dari sini ke ujung 3 aksen ke sini. Lalu sebaliknya, ada lagi 3 aksen, ujung 3 aksen ke ujung 5 aksen. Nah, dari ujung sini 3 aksen menuju 5 aksen. Oke. Lalu pada tahap yang pertama ini ada yang namanya enzim helikase. Ya. Ini yang pertama nih, Miss lingkari. Ya, ini namanya enzim helikase. Fungsinya untuk apa enzim helikase? Fungsi dari enzim helikase itu sebagai pembuka dari rantai ganda DNA menjadi single rantai atau satu untaian saja. Ya, nih. Jadi kan ini harusnya gambar ini kan harusnya double helix. Karena adanya si enzim helikase ini yang dia membuka rantai ganda DNA. Nah, arahnya kemana? Arahnya itu dari 5 aksen, ujung 5 aksen. Maksud Miss dari 3 ke 5. Jadi dari sini nih. Nih ujung yang ini ke ujung yang sini. Jadi arahnya ke sini. Untuk membuka si rantai ganda tersebut. Oke, lalu yang kedua itu ada tahapan yang namanya protein hiding site. Nah, ini adalah gambar protein hiding site. Nah, ini Miss nomorin jadi nomor 2. Protein hiding site ini fungsinya untuk menstabilkan untai DNA yang terbuka. Jadi saat si enzim helikase membuka ganda rantai DNA menjadi satu untai, nah si protein hiding site ini yang akan menstabilkan artinya satu-satu ini untai DNA yang terbuka. Jadi dia menstabilkan ya. Ini nomor 2. Lalu ada tahap yang ketiga, itu ada yang namanya enzim DNA polimerase 3. Nah, ini enzim DNA polimerase 3. Nih 3. Nah, sorry ya kalau tulisan Miss jelek. Nah, ini Miss tulis singkatan EP3, enzim polimerase atau enzim DNA polimerase 3. Nah, ini yang bagian atas ya, bagian untai yang atas itu fungsinya untuk membentuk atau pembentukan untai DNA yang baru. Nah, ini kan di bawah nih ada nih kayak ada arah panah nih ya kan. Ini nantinya akan membentuk untai DNA yang baru. Dilihat dari ujung aksen 5 nih yang ini menuju ujung aksen 3. Nah, proses ini dinamakan sebagai leading strand. Nih, ada nih keterangannya di sini. Dinamakan leading strand. Oke. Nah, ini berbeda dengan yang bawah, yang rantai yang bawah. Itu ada proses yang namanya lagging strand. Nih, yang Miss tanda ini di nomor 4 ini.
ya, ada lagging strand. Nah, lagging strand ini proses pembentukannya kebalikan dari si leading ya, tapi dia tetap berjalan arahnya itu dari aksen nomor 5 aksen maksudnya ke ujung 3 aksen. Kenapa? Karena dia jalannya mulai dari untayan yang baru nih. Yang ini nih, tuh. Ya. Dia tetap berjalan ke sini. Artinya apa namanya? Si proses pembentukan yang bagian leading strand, nah ini dia akan membentuk nanti RNA primer gitu, yang akan diperpanjang oleh DNA polimerase yang selanjutnya. Nanti Miss jelaskan. Lalu yang selanjutnya itu ada enzim primase tadi yang mau Miss bahas setelah si lagging strand. Nah, ini enzim primase itu Miss nomorin nomor 4. Nah, enzim primase ini untuk membentuk RNA primer nih dari aksen 5 ke aksen yang ujung aksen 3 ya. Maksudnya ujung 3 aksen gitu. Aduh, Miss terbalik terus. Seperti itu. Nah, tapi pada saat di tahapan ini dia ini lompat. Jadi maksudnya lompat-lompat dari mulai sini terus ke sini, terus ke sini, sinilah seterusnya. Ya. Nah, di sini itu kan ada bagian yang kosong ya, nih, bagian yang bolong-bolong ini kosong. Ya kan? Nah, yang kosong ini nanti akan dilanjutkan pada tahap kelima. Itu ada namanya enzim DNA polimerase lagi, yang ketiga. Ya, nih di sini ada lagi nih ternyata tuh enzim DNA polimerase 3 yang mana bagian kosong yang berwarna kuning tadi yang Miss bulatin warna kuning itu akan diisi dengan pembentukan DNA yang baru. Nah, arahnya itu dari 3 ke aksen 5 ujung gitu. Nah, nanti yang terakhir ada tahapan yang ke-6 belum terakhir. Itu ada enzim DNA polimerase 1 yang mana akan terjadi pembuangan RNA primer. Nah, ini nih di sini. Ini pembuangan RNA primer nih di sini. Ini nomor 6. Untuk diganti menjadi DNA gitu. Nah, nanti dibantu dengan tahap yang terakhir ada enzim ligase nih untuk menyambung untai DNA yang kosong tadi yang terputus tadi. Nah, itu ada nama fragmennya itu namanya fragmen Okazaki yang terbentuk dari DNA yang terputus tadi. Seperti itu ya kira-kira proses dari tahapan replikasi DNA. Nanti kalau masih ada yang bingung dan mau ditanyakan, boleh tanya dengan Miss. Oke. Oke, sekian penjelasan terkait replikasi DNA. Nah, next video Miss akan jelaskan terkait sintesis protein. Jadi, jika masih ada yang kurang dimengerti dan belum terlalu paham, itu boleh tinggalkan di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.